Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil implementasi rancangan topologi jaringan. Kelompok kami sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Muhammad Farel dengan 3 digit NIM terakhir 042, yang kedua ada Raihan Ijaz dengan 3 digit NIM terakhir 061, dan juga saya sendiri Tri Rizky Mutiara Sasmito dengan 3 digit NIM terakhir 068. Di kasusnya, sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari 1 lantai dengan 3 ruangan utama dan juga 1 ruang server. Setiap ruangan kerja memiliki sekitar 8 komputer yang harus terhubung ke jaringan, dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Lalu perusahaan itu juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan adanya sistem cadangan routing sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Lalu, soal yang pertama yaitu rancangan topologi apa yang akan kami pilih dan juga alasannya. Pada rancangan kali ini, kami menggunakan topologi star untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Dalam topologi ini, semua perangkat atau node dalam jaringan dihubungkan ke sebuah perangkat pusat yang disebut hub atau switch. Lalu untuk alasannya sendiri, yaitu yang pertama, mempermudah dalam pemecahan masalah, mengatur dan dapat dimodifikasi. Yang kedua, dalam melakukan penambahan, penghapusan, dan juga pemindahan perangkat sangat mudah dilakukan tanpa mengganggu node lain. Lalu yang ketiga yaitu memiliki performa yang cepat dengan sedikit node dan lalu lintas jaringan yang rendah. Lalu diagram yang kami digunakan yaitu yang pertama ada 1 router, yang kedua ada 5 switch, yang ketiga ada 1 server, yang keempat ada 24 PC dalam setiap ruangannya terdapat 8 PC. Lalu selanjutnya untuk struktur koneksinya sendiri. Yang pertama masing-masing switch pada ruang kerja, contohnya switch 0, switch 1, switch 2, dan switch 5 terhubung ke switch 3 sebagai pusat. Lalu switch 4 menghubungkan router dan server, dan switch 4 juga menghubungkan ke switch 3. Lalu server dan router terkoneksi ke jaringan melalui switch 4, switch 3, dan switch lainnya. Baik, selanjutnya untuk nomor 2, tentukan perangkat jaringan dan jenis koneksi yang akan Anda gunakan pada jaringan tersebut. Pada pembuatan topologi jaringan star kami menggunakan beberapa perangkat jaringan dan jenis koneksi, yaitu perangkat yang pertama router BT dengan jumlah 1 dengan fungsi sebagai penghubung internet dan routing antar subnet agar dapat terkoneksi. Tempat konfigurasi routing memiliki peran untuk mengatur beberapa subnet, menyediakan gateway untuk semua jaringan lokal agar bisa keluar ke internet via simulasi. Perangkat yang kedua yaitu switch dengan jumlah 5 dengan fungsi sebagai penghubung beberapa perangkat komputer dalam satu ruangan. Switch kosong memiliki peran untuk menjadi tulang punggung LAN saat dilakukan lalu lintas internal di kantor. Switch 1, 2, 3 memiliki peran untuk mendistribusikan jaringan masing-masing pengguna di ruang kerja tertentu. Yang selanjutnya yaitu PC atau komputer dengan jumlah 24 dengan 8 per ruangan. Dengan fungsi komputer pengguna digunakan untuk bekerja, akses file, browsing, komunikasi. Komputer memiliki peran sebagai end device yang memiliki layanan jaringan. Setiap PC memiliki alamat IP statis atau dinamis dan default gateway menuju router agar dapat melakukan komunikasi. Yang terakhir ada server dengan jumlah 1 dengan fungsi untuk menyimpan data dari antar pengguna. DNS melakukan backup server. Baik, selanjutnya yang nomor 3, buatlah skema pengalamatan IP yang efisien menggunakan teknik subnet untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet sesuai segmentasi ruang kerja dan server. Skema pengalamatan IP yang efisien menggunakan teknik subnetting untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet sesuai segmentasi ruang kerja dan server dengan menjelaskan setiap blok IP yang dibagikan untuk masing-masing subnet.
Untuk subnet ruang pertama, IP bloknya 192.168.10.10 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan DNS server 192.168.13.41. Untuk ruang 2, subnet ruang 2 IP bloknya 192.168.11.20 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan DNS server 192.168.13.41. Untuk subnet ruang 3, IP bloknya 192.168.12.30 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan DNS server 192.168.13.41. Subnet ruang server dengan IP blok 192.168.13.40 dengan subnet max 255.255.255.0. Untuk penjelasan setiap subnet, subnet digunakan untuk menandakan kelompok jaringan berdasarkan dengan lokasi atau fungsi. IP block digunakan untuk mengelola perangkat utama dalam jaringan tersebut untuk gateway atau router interface. Subnet max merupakan jaringan yang menggunakan 255.255.255.0 yang memiliki arti bahwa setiap subnet mendukung hingga 254 host. DNS server menjelaskan bahwa semua subnet menggunakan DNS yang sama, yaitu 192.168.13.41. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu tentang melakukan simulasi menggunakan software jaringan, misalnya Cisco Packet Tracer atau GNS3 dengan konfigurasi. Yang A, konfigurasi perangkat umum dan switch agar sesuai dengan rancangan. Di sini ada gambar gigabit Ethernet 6/0. Nah, konfigurasi IP router port untuk ruangan 1 dan menjadi gateway bagi semua perangkat di subnet. Yang kedua ada Gigabit Ethernet 7/0 digunakan untuk konfigurasi IP router port untuk ruangan 2 dan menjadi gateway bagi semua perangkat di subnet. Gambar ketiga ada Gigabit Ethernet 8/0 digunakan untuk konfigurasi IP router port untuk ruangan 3 dan menjadi gateway bagi semua perangkat di subnet. Yang keempat ada gambar Gigabit Ethernet 9/0. IP ini digunakan sebagai gateway untuk jaringan server dan juga sebagai DNS server untuk seluruh subnet. Yang B di sini konfigurasi perangkat IP pada tiap perangkat. Pada gambar pertama ini merupakan PC dari ruang 1 yang menggunakan IP statis 192.168.10.11 dengan gateway 192.168.10.10 dan DNS 192.168.13.41 agar terhubung ke jaringan dan internet melalui router. Gambar kedua di sini digunakan untuk PC pada ruangan 2 yang menggunakan IP statis 192.168.11.21 dengan gateway 192.168.11.20 dan DNS 192.168.13.41 untuk koneksi jaringan dan internet melalui router. Gambar di sini digunakan untuk PC ruangan 3 dengan menggunakan IP statis 192.168.12.31 dan gateway 192.168.12.30 dan DNS 192.168.13.41 untuk akses jaringan dan internet. Gambar yang keempat, server menggunakan IP statis 192.168.13.41 dengan gateway 192.168.13.40. Server ini juga berfungsi sebagai DNS server untuk semua perangkat di jaringan, sehingga memungkinkan resolusi nama domain. Yang C di sini pengaturan routing statis atau dinamis sederhana untuk menjaga konektivitas antar subnet. Di sini konfigurasi routing. Routing ini memastikan seluruh lalu lintas keluar jaringan lokal diarahkan ke server 192.168.1. Kemudian PC ini disetting dengan statis yang sesuai ada pada gambar dengan alamat IP 192.168.12.31.
Jalur keluar ke jaringan lain atau gateway adalah 192.168.12.30 dan untuk akses internet atau buka website digunakan DNS 192.168.13.41. Selanjutnya ada nomor 5, yaitu melakukan uji coba simulasi dengan melakukan yang pertama pengujian koneksi antar komputer di subnet yang sama dan antar subnet yang berbeda. Pada antar subnet di satu ruangan, hasil perintah ping dari satu komputer ke alamat IP 192.168.10.12 semua balasan berhasil diterima tanpa kehilangan data atau 0% loss, dan waktu respon sangat cepat, kurang dari 1 menit per second. Ping ini menunjukkan bahwa dua komputer yang berada dalam subnet atau jaringan yang sama bisa saling terhubung tanpa bantuan router. Komunikasi berjalan lancar karena mereka berada dalam satu ruangan jaringan atau satu subnet, sehingga tidak perlu lewat perangkat lain. Selanjutnya ada antar subnet yang berbeda ruangan. Hasil perintah ping ke alamat IP 192.168.11.21 awalnya terjadi request timeout karena butuh proses routing, tapi setelah itu balasan berhasil diterima meskipun ada sedikit keterlambatan dan satu paket hilang atau 25% loss. Ini menunjukkan bahwa komunikasi tetap bisa terjadi antar subnet berbeda, tapi membutuhkan bantuan router agar data bisa sampai. Dan terakhir ada pengujian akses komputer ke internet melalui gateway. Ping ke alamat 192.168.13.41 menunjukkan bahwa komputer berhasil mengakses perangkat yang berada di luar subnet lokalnya, misalnya jaringan LAN atau representasi internet. Semua balasan diterima tanpa kehilangan data atau 0% loss, dan waktu respon sangat cepat, yaitu 0 meter per second, menandakan bahwa komputer dapat berkomunikasi dengan lancar ke luar subnet melalui gateway router. Ini menunjukkan fungsi gateway berjalan baik sebagai penghubung antar jaringan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil implementasi topologi jaringan yaitu yang pertama, dalam proyek UAS ini kami telah berhasil mengimplementasikan topologi jaringan sebuah perusahaan kecil dengan menggunakan topologi STAR. Pemilihan rancangan ini berdasarkan pada kemudahan pengelolaan, fleksibilitas dalam penambahan perangkat, serta performa jaringan yang optimal. Lalu jaringan ini terdiri dari 3 ruang kerja utama dan 1 ruang server, di mana masing-masing terhubung ke switch pusat dan dihubungkan ke router melalui switch tambahan. Konfigurasi IP dilakukan dengan teknik subnetting yang membagi jaringan menjadi beberapa subnet sesuai dengan ruangan dan juga fungsinya, menggunakan sistem IP statis yang dirancang secara efisien. Lalu pengaturan perangkat seperti router, switch, dan juga firewall dilakukan untuk memastikan konektivitas antar subnet, akses internet, serta keamanan dasar jaringan. Selain itu, routing statis diterapkan sebagai agar komunikasi antar subnet dapat berjalan dengan lancar. Lalu, hasil simulasi yang dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracker menunjukkan bahwa komunikasi antar komputer dalam satu subnet berjalan tanpa ada masalah. Komunikasi antara subnet yang berbeda berhasil dilakukan meskipun memerlukan waktu untuk routing awal. Lalu, akses internet melalui gateway berhasil dilakukan dengan respon yang cepat dan tanpa kehilangan data. Lalu secara keseluruhan, desain dan implementasi jaringan ini memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal konektivitas, segmentasi, efisien IP, dan juga keamanan dasar, serta telah diuji dan berfungsi dengan baik dalam simulasinya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.